Moibi, Ya. salah satu hal di dunia yang paling gue takutin itu adalah kesialan. Karena kesialan tuh bener-bener gak mandang bulu, gak mandang waktu juga. Pokoknya kapanpun dan siapapun bisa jadi korbannya. Tiap kali mikirin itu gue tuh bener-bener selalu jadi gelisah gitu loh. Kalian pernah juga gak sih? Iya lagi gue. Misalnya kayak kapan ya kita meninggal, dengan cara apa? Kayak kecelakaan mungkin, atau dibunuh. Atau kalau bukan kematian, tapi tiba-tiba ada musibah besar yang bikin kita menderita seumur hidup. Kayak coba lo berdua pikirin deh, itu semua tuh pasti terjadi kan, cepat atau lambat, di kehidupan kita yang rasanya baik-baik aja kayak gini. Atau kayak kita udah ngejaga diri sebaik mungkin, gak peduli sesuatu yang buruk bakal datang. Dan beberapa kasus yang gue tahu, kesialan tuh ada hubungannya sama dunia gaib. Kayak cerita yang pernah gue denger dari salah satu sepupu jauh gue, waktu kita lagi kumpul lebaran di rumah nenek beberapa tahun lalu. Dan beberapa kasus yang gue tahu, kesialan itu ada hubungannya sama dunia gaib. Kayak cerita yang pernah gue denger dari temen gue. Ini tuh dari sepupu jauhnya dia pas mereka lagi kumpul lebaran di rumah neneknya beberapa tahun lalu. Waktu itu malam-malam mereka tuh lagi ngumpul di teras sambil makan kacang dan minum kopi. Pokoknya di situ tuh cuacanya dingin banget, dan sepupunya temen gue ini tuh mulai nyeritain lah kisah turun-temurun di kantornya dia. Nah jadi perusahaan tempat sepupunya temen gue ini itu tuh katanya hasil dari akuisisi perusahaan retail yang tiba-tiba bangkrut di tahun 2016. Cerita ini tuh jadi kayak rahasia umum gitu di antara para karyawan. Dan gak ada yang berani nanya ke atas-atas gitu kenapa perusahaan retail itu tuh bangkrut dalam hitungan minggu. Jadi sekitar tahun 2016 itu tuh ada seorang mahasiswa antropologi semester 2, namanya tuh Lia. Dia itu datang dari kampung, tapi dia tuh udah terbiasa sama kehidupan Jakarta. Dan ada satu hal yang bikin dia tuh ngerasa aman selama di kota ini, yaitu ada kakaknya namanya Nabil. Si kakaknya ini tuh selalu siap jemput Lia pulang dari kampus. Pokoknya tuh selalu ngejagain dan merhatiin si Lia ini. Bahkan di tengah kesibukan kerja kakaknya ini di sebuah perusahaan retail itu. Oh iya, perusahaan ini tuh di sekitar Jakarta Barat. Mungkin kalian bisa nebak-nebak sendiri lah nanti nama perusahaannya. Singkat cerita, Lia sama Nabil ini tuh udah yatim piatu. Dan keluarga mereka di Jawa Timur gak ada yang deket sama sekali. Nah, berhubung Nabil juga udah dapat kerja di Jakarta, jadi Lia juga apply kuliahnya di Jakarta. Dan alhamdulillahnya keterima. Mereka tinggal di satu kontrakan di daerah Angke, Jakarta Barat. Pokoknya masih satu daerah lah sama kantornya si Nabil ini. Perkampungan kontrakannya ini gak bisa dibilang mewah, kayak cenderung kumuh kelihatannya. Dan kontrakannya juga gak besar, tapi cukup lah buat 2 orang. Suatu hari, Nabil gak muncul nih buat jemput Lia kayak biasanya. Padahal biasanya kan selalu diantar jemput sama Nabil. Awalnya Lia tuh gak mikir aneh-aneh, mungkin kayak Nabil lagi sibuk kerja gitu. Tapi sampai sore gak ada kabar sama sekali. Akhirnya Lia coba ngehubungin si Nabil, tapi gak ada respon sama sekali. Akhirnya si Lia pulang sendiri naik kendaraan umum. Nah karena gak kebiasa, si Lia ini agak nyasar-nyasar di jalanan. Jadi sampai ke kontrakan tuh udah sore banget. Udah nih, begitu si Lia nyampe, dia langsung masuk ke kontrakannya yang ternyata masih dikunci. Berarti dia mikir bener dong si Nabil nih belum pulang. Dan pas masuk, Lia langsung ngerasa nih ada yang gak beres. Karena dia tuh nyium ada wangi bunga melati sama mawar gitu di rumahnya dia. Nah di situ dia bingung tuh, gak tahu kenapa pas dicium-cium lagi, wanginya tuh datang dari kamarnya si Nabil. Akhirnya Lia jalan lah ke kamar itu. Pintu kamarnya kebuka sedikit, dan pas si Lia ngeliat di lantai kamarnya, dia tuh ngeliat ada kelopak-kelopak bunga berserakan. Pokoknya kayak bunga-bunga seger yang gak mungkin ada di sana tiba-tiba gitu. Nah di situ pun juga gak ada jejaknya si Nabil, jadi bener-bener rumahnya tuh kosong. Akhirnya si Lia mutusin buat nutup kamar itu lagi, dan dia masuk langsung tuh ke kamarnya, berharap si kakaknya cepet pulang dan nemenin dia. Sampai akhirnya ngedeketin jam 12 malam, masih gak ada nih kabar dari si Nabil. Si Lia nyoba nenangin diri, mungkin dia mikir kakaknya cuma sibuk dan bakal pulang nanti. Tapi perasaan gak nyamannya si Lia ini lama-lama tuh berubah jadi kayak capek. Akhirnya dia ngantuk sama ketiduran lah di malam itu. Dan untungnya gak ada gangguan apa-apa tuh di malam itu. Sampai besok paginya, Nabil tiba-tiba tuh udah ada di rumah. Pokoknya dia tuh udah siap-siap sama baju kantornya.
Dan pas si Lia ngeliat ini, si Lia kesel banget tuh sama si Nabil. Tapi di sini si Lia tuh ngerasa kayak ada yang aneh. Jadi tingkah lakunya si Nabil itu tuh kayak mendadak berubah gitu loh Moebi. Dia jadi diem, bener-bener gak ngobrol sama sekali sama si Lia. Terus senyumnya tuh dingin banget. Dan Lia di situ ngerasa kayak tiba-tiba tuh ada jarak yang muncul di antara mereka berdua gitu. Itu terjadi karena yang semalam dia gak pulang itu ya? Iya bener Moy. Dan yang lebih aneh lagi, waktu Lia mau ngasih lihat ke Nabil kalau ada kembang di kamar si Nabil, kembangnya ini tuh tiba-tiba hilang. Tapi wanginya tuh masih ada. Sementara si Nabil bilang dia tuh gak nyium apa-apa. Tapi dia gak mau langsung nyimpulin aneh-aneh. Dia akhirnya mutusin buat nyari tahu sendiri nih. Di situ Lia langsung mikir untuk ke kantornya si Nabil. Dan kebetulan hari itu Lia tuh lagi gak ada kuliah. Jadi dia langsung pergi tuh ke kantornya si Nabil. Jadi kantornya itu tuh digabung sama kantor perusahaan lain di satu gedung. Jadi kalau mau masuk ke sana si Lia nih gak bisa karena gak punya akses. Sampai tiba-tiba Lia nih disamperin sama ada perempuan namanya Tisha. Si Tisha ini adalah teman satu departemennya Nabil yang beberapa kali Lia tuh denger namanya dari cerita kakaknya. Lia sama Tisha ini belum pernah ketemu sebelumnya, tapi gak tahu kenapa Tisha tuh tahu kalau itu tuh Lia, adiknya Nabil. Nah akhirnya si Lia langsung ngajak Tisha ngobrol berdua kayak di lantai yang isinya kafe-kafe gitu. Terus si Lia mulai cerita nih sama kejadian semalam dan perubahan-perubahan sifatnya si Nabil. Nah di situ si Tisha langsung ngasih tahu tuh, menurut si Tisha sejak 2 minggu terakhir Nabil tuh lagi deket sama Vivi, CEO perusahaan mereka. Di situ Lia kaget banget tuh, masa karyawan deket sama CEO, kayak gak mungkin gitu kan. Tapi ternyata rumor soal cara pacarannya Vivi ini tuh udah lama beredar di kalangan karyawan. Si Tisha nih bilang, jadi tiap tahun Vivi tuh selalu ngedeketin satu karyawan tertentu. Gak ada yang tahu kenapa, tapi setiap karyawan yang deket sama Vivi pasti ngalamin hal yang sama. Wah. Mereka tuh tiba-tiba hilang dari perusahaan. Ada yang bilang mereka dikasih kerjaan di tempat lain. Ada yang bilang mereka gak tahan sama gaya hidup Vivi yang terlalu mewah. Yang jelas setelah putus hubungan sama Vivi, mereka gak pernah kedengeran lagi tuh kabarnya. Dan tahun ini yang deket sama Vivi tuh Nabil. Jadi gak ada yang berani ngusik nih, termasuk si Tisha ini. Padahal dia lumayan deket hitungannya sama si Nabil. Dengar cerita itu si Lia makin lemes nih. Berarti si Vivi tuh bukan orang sembarangan kan. Kayak dia berasal dari keluarga kaya raya dan punya banyak bisnis. Dan rumor tentang kekuasaan dan pengaruh keluarga Vivi itu tuh emang semua orang tuh tahu gitu. Singkat cerita, si Lia nih jadi lebih sensitif lah buat merhatiin hal-hal aneh lainnya. Gak cuma bau kembang yang makin kuat setiap hari, tapi juga sifatnya si Nabil nih makin dingin sama jauh lah dari si Lia. Lia tuh akhirnya sampai jadi kebiasa lah sama Nabil yang makin jarang pulang. Sampai ada satu hari Moebi, kakaknya ini datang ke kontrakan, naik mobil mewah yang si Lia nih tahu kalau itu tuh punya Vivi. Buat pertama kalinya akhirnya si Lia ketemu lah sama Vivi. Di sini tuh kelihatan banget lah auranya Vivi tuh kayak kalau dia tuh kayak orang kaya gitu, yang sombong gitu. Di sini tuh Lia kelihatan lah kalau dia tuh nggak berani buat macem-macem, apalagi nanya yang kayak ngelewatin batas gitu. Dia cuma nyoba buat ramah aja nih sama Vivi. Walaupun ya sering kali si Vivi nih datang ke rumah itu kayak cuma untuk antar jemput Nabil doang. Dan gak tahan lagi sama semuanya, Lia akhirnya mulai nyari informasi lah tentang Vivi nih. Dia nyari-nyari informasi Vivi tuh lewat searching di internet tentang perusahaan keluarga Vivi. Dan dia sampai nemuin fakta yang bisa ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Dia ngabisin malam-malamnya tuh buat searching di internet tentang perusahaan keluarganya Vivi. Pokoknya dia di sini tuh mau nyoba nemuin fakta apapun lah yang bisa ngejelasin apa yang terjadi sebenarnya. Dan dari gosip-gosip yang kesebar di kalangan bisnis, Lia nih nemuin ada hal-hal yang lebih nyeremin daripada yang dia pikirin selama ini. Jadi keluarganya Vivi tuh emang terkenal di kalangan elit. Tapi rumor tentang hubungan keluarga itu sama hal-hal mistis mulai muncul nih. Jadi orang-orang tuh bilang kayak kesuksesan keluarganya Vivi ini gak datang cuma dari bisnis, tapi juga dari kekuatan-kekuatan gelap yang gak pernah diungkap ke publik. Ada yang bilang kayak keluarganya Vivi ini tuh ikutan semacam sekte. Tapi ada juga narasi yang dibuat sama lawan-lawan bisnis keluarga Vivi lah. Jadi sebenarnya Lia juga di sini semakin dia tahu semakin dia juga bingung nih mau percaya yang mana. Lia ngerasa sendirian banget lah. Dan singkat cerita udah 2 minggu nih Nabil belum juga balik kayak dulu.
Malah badannya Nabil tuh kelihatan makin kesini tuh makin kurus, mukanya tuh sering pucat, dan dia tuh makin jarang ngomong. Di situ Lia beberapa kali nyoba juga tuh buat bangun komunikasi lagi sama si Nabil, kayak ngajak ngobrol. Tapi si Nabil nih bukan Nabil yang dulu lagi. Pokoknya sampai ada nih satu momen, kayak biasanya Nabil tuh lagi gak di rumah. Lia sendirian nonton YouTube di kamarnya, sampai tiba-tiba dia tuh nyium ada bau kembang melati sama mawar lagi. Kali ini tuh wanginya lebih kenceng lagi dari biasanya, dan Lia tuh sebenarnya kayak udah mulai kebiasa nih. Tapi di sini si Lia tuh jadi nggak bisa tidur, dan dia tuh mau tahu nih ada sesuatu nih pasti. Dan sekitar jam 3 pagi dari kamar Nabil, wanginya tuh bener-bener makin nyengat lagi. Akhirnya di situ Lia jadi kayak agak kesel, dia marah sama keadaan, dan dia ngeberaniin diri untuk masuk ke kamarnya Nabil. Dia berharap di situ tuh dia bisa ngeliat sesuatu kan di sana. Dan pas dia buka pintu, tiba-tiba pemandangan yang dia lihat itu tuh bikin dia merinding banget. Soalnya yang dia lihat tuh bukan kembang kayak sebelumnya, tapi ada sosok pocong tiduran Bi. Gilanya lagi, pocong itu tuh nggak bergerak, tapi kayak kelihatannya tuh bener-bener ada. Dan pas si Lia nih makin ngeliatin lagi, mukanya pocong itu tuh gosong, matanya bernanah, kayak tatapannya tuh lurus ke langit-langit gitu. Pokoknya kalau kalian pernah lihat mayat dikafanin, bener-bener persis kayak gitu. Aduh serem banget lagi. Tapi di sini Lia nih tahu kalau ini tuh pocong setan bukan mayat. Akhirnya si Lia tuh bener-bener nge-freeze di tempat, dan beberapa detik kemudian Lia tuh ngumpulin kekuatannya terus langsung nutup pintu kamar si Nabil. Gak pakai lari atau teriak, Lia cuma bisa jalan pelan banget ke kamarnya sendiri. Dia ngunci pintu terus duduklah di kasurnya dia. Pokoknya dia di situ bener-bener masih diem aja, dan dia tuh nggak bisa tidur tuh di malam itu. Dan paginya, pokoknya suasana di luar kontrakan ini udah mulai ramai kan. Beberapa orang berangkat kerja, ada suara-suara motor juga. Pokoknya di situ Lia tuh mikir kalau dia tuh nggak akan mau balik lagi ke kamar kakaknya itu. Sambil mikir, sambil ketakutan, si Lia tuh bener-bener bingung harus ngapain. Dan berhubung hari itu hari Sabtu, terus si Nabil juga gak ada di rumah, satu-satunya ide yang muncul di kepala Lia tuh cuma ngehubungin si Tisha. Pokoknya dia inget lah mereka tuh sempet tukeran nomor gitu waktu ketemu di kantor Nabil. Jadi si Lia tuh langsung ngechat. Gak lama si Tisha nih bales. Dia tuh bilang kebetulan juga dia tuh punya sesuatu yang penting buat dikasih tahu ke Lia. Nah jawaban itu tuh bikin Lia makin gelisah kan, kayak apa nih yang bakal diceritain sama Tisha. Sekitar 40 menit kemudian Tisha datang nih ke kontrakannya Lia. Lia buru-buru bukain pintu, dan dia ngeliat ekspresi mukanya si Tisha ini serius banget. Pokoknya tanpa basa-basi mereka langsung duduk di ruang tamu. Lia tuh mulai cerita sama apa yang dia lihat semalam. Dan Tisha tuh nyimak ceritanya Lia nih, sambil sesekali Tisha tuh kayak ngelirik ke arah pintu kamar Nabil. Pas Lia selesai cerita, Tisha nih kelihatan dia tuh kayak tegang banget gitu. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi Lia tuh bisa ngeliat kalau si Tisha nih bener-bener kayak lagi mikir gitu. Akhirnya di situ Tisha mulai ngomong lah. Dia bilang kejadian kayak penampakan pocong, bau kembang yang nyengat, itu tuh bukan hal biasa. Apalagi kalau dihubungin sama Nabil dan Vivi. Tisha tuh di situ mulai ngeduga kalau ada sesuatu yang lebih gede dan lebih gelap yang terjadi di balik hubungan mereka. Dan dia ngerasa ini ada hubungannya sama Tumbal. Pokoknya di situ Tisha lanjut cerita kalau kemarin dia tuh nggak sengaja nguping obrolan Nabil sama Vivi di kantor. Tisha tuh bilang waktu itu dia lagi lewat di dekat ruangan meeting, dan pintunya tuh kebuka sedikit. Di situ suara Vivi tuh kedengeran banget, dan dia tuh ngajak Nabil buat ngejenguk papanya yang lagi dirawat di Bogor. Lia di situ kaget kan denger itu. Papanya Vivi, sejak kapan mereka udah sedekat itu sampai Nabil diajak ketemu keluarganya? Ternyata gosip soal papanya Vivi tuh udah beredar juga di kantor. Namanya sebut aja Pak Daniel. Pak Daniel itu seorang komisaris perusahaan yang juga penerus bisnis keluarganya itu. Kabarnya dia tuh udah koma berbulan-bulan Bi. Tapi gak ada yang tahu pasti nih apa yang bikin dia sakit. Beberapa orang tuh bilang kalau itu tuh penyakitnya aneh. Pokoknya penyakit yang gak bisa didiagnosis dokter manapun. Tapi setelah dengar cerita Tisha soal Tumbal, Lia tuh jadi makin kemana-mana tuh pikirannya. Tisha akhirnya di situ ngasih ide buat nyari tahu rumah sakit tempat papanya Vivi dirawat.
Dan di pagi itu juga mereka benar-benar langsung nyari informasi di internet tentang rumah sakit gede di Bogor. Pokoknya di situ mereka berharap lah bisa nemuin petunjuk. Dan setelah beberapa waktu nyari, mereka tuh nemuin beberapa nama rumah sakit elit yang mungkin jadi tempat Pak Daniel dirawat. Dan di tengah-tengah kebingungan itu, si Tisha inget nih sama seorang satpam yang kerja di kantor mereka. Pokoknya dia di situ sering jaga di parkiran tempat kayak para atasan perusahaan tuh parkir mobil. Asumsinya si Vivi ini sering jenguk papanya tuh ke Bogor, dan kemungkinan besar satpam itu tahu sesuatu kan. Akhirnya si Tisha sama Lia tuh langsung pergi ke kantor buat nemuin satpam itu. Dan setelah ngobrol beberapa menit, akhirnya Tisha dapat jawaban. Satpam itu bilang Vivi tuh emang sering ke Bogor, tepatnya ke rumah sakit, sebut aja Rumah Sakit Cendana di sekitar daerah Sentul situ. Pak Daniel dirawat di sana dan Vivi hampir selalu datang setiap weekend. Dengar informasi itu tuh Lia langsung gak bisa nahan nih. Dia tahu tuh mereka tuh harus ke sana secepatnya. Akhirnya mereka berdua langsung jalan nih ke Bogor. Lia sama Tisha tuh bener-bener hampir gak ngobrol selama perjalanan. Pokoknya mereka berdua di situ cuma mikir gimana caranya buat nyelamatin Nabil. Dan sesampainya mereka di Rumah Sakit Cendana sekitar pukul jam 2 siang Bi. Pokoknya di situ kelihatan lah bangunannya tuh megah, kelihatan kayak rumah sakit yang biasa dipakai untuk ngerawat orang-orang penting. Pokoknya di situ si Lia tuh ngerasa kayak gugup banget, dia takut banget, tapi dia nggak bisa mundur sekarang kan, dia harus ngadepin itu. Akhirnya mereka nyari tahu lah apa yang terjadi. Dan yang lebih penting lagi, mereka harus nemuin si Nabil. Abis markirin mobil, Lia sama Tisha masuklah ke dalam rumah sakit. Mereka pura-pura jadi pengunjung biasa, tapi setiap langkah mereka tuh kayak kerasa ketakutan gitu loh. Di situ pikirannya Lia tuh bener-bener kayak khawatir banget. Dia tuh takut kalau ini tuh bener-bener ada hubungannya sama tumbal yang kayak Tisha bilang. Pokoknya mereka tuh gak cuma harus nyelamatin Nabil, tapi mungkin juga mereka harus nyelamatin diri sendiri Bi. Wah gila, serem banget. Berarti sebenarnya intinya tuh mereka masih belum tahu kakaknya kenapa ya? Bener. Pokoknya kan makanya mereka mau nyari informasi kakaknya tuh kemana lewat si bapaknya Vivi ini yang koma berbulan-bulan. Iya. Berarti ini hitungannya udah berapa lama Nat si Nabil itu jadi aneh? 2 minggu Bi, semenjak pacaran sama si Vivi ini. Shit.